Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriul Hairul Amalia dari kelas MN22G. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu tentang apa itu akuntansi manajemen. Apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu etnis dalam sebuah pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang dihasilkan tidak dipublikasikan untuk umum. Selanjutnya yaitu sejarah akuntansi manajemen. Pada abad ke-20, prosedur perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen dikembangkan antara tahun 1880 sampai 1925 sebelum tahun 1914. Banyak perkembangan awal yang menekankan pada perhitungan biaya menggunakan informasi ini sebagai pengambilan keputusan yang strategis. Seiring dengan munculnya pendekatan perhitungan biaya persediaan pada tahun 1925, penekanan pada perhitungan biaya produk mulai ditinggalkan. Selanjutnya yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen tidak dapat dihasilkan dari suatu sistem saja karena keduanya sangat berbeda. Adapun 4 alasan kedua sistem ini tidak disatukan adalah: 1. Sistem akuntansi keuangan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan keseluruhan. 2. Waktu pelaporan sistem akuntansi keuangan terlalu lama. 3. Sistem akuntansi keuangan melaporkan sesuatu yang sudah terjadi. 4. Penyusunan laporan keuangan menggunakan asumsi yang berbeda. Selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Adapun tujuan utama sistem akuntansi manajemen sebagai berikut: 1. Penyediaan informasi untuk menghitung biaya jasa dan produk serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. 2. Penyediaan informasi dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. 3. Penyediaan informasi dalam mengambil keputusan. Adapun peran akuntansi manajemen, menurut Hilton dan Platt tahun 2016, peran akuntan manajemen dalam perusahaan adalah: 1. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajer. 2. Membantu manajer dalam mengendalikan operasi perusahaan. 3. Mengukur kinerja departemen dan pimpinan dalam organisasi perusahaan. 4. Memotivasi semua sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi akuntansi manajemen, yaitu menyajikan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen perusahaan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan atau pengambilan keputusan merupakan tujuan dari akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen juga memiliki fungsi diantaranya sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan, sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal, sebagai sumber informasi dalam penanggung-jawaban tingkat manajemen, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan, sebagai arsip audit, dan mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu tren dalam akuntansi manajemen. Praktik bisnis yang perlu diubah dalam akuntansi manajemen terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang orientasi pelanggan, perspektif kualitas fungsional, persaingan global, manajemen mutu total atau TQM, waktu sebagai unsur kompetitif, kemajuan dalam teknologi informasi, kemajuan lingkungan manufaktur, pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa, dan manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Selanjutnya yaitu perilaku etis dan kode etik untuk akuntan manajemen. Praktek akuntansi manajemen berkembang dengan tujuan membantu manajer dalam memaksimalkan laba dan akuntan manajemen yang bertugas membantu manajer dalam hal ini. Dalam memaksimalkan laba, suatu etnis harus menunjukkan perilaku yang baik kepada masyarakat dan para pelanggan dengan cara-cara yang sah dan etis. Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI sebagai organisasi akuntan manajemen di Indonesia menerapkan kode etik akuntan Indonesia yang wajib ditaati oleh seluruh anggota IAMI dan para pemegang sertifikat CPMA. IAMI berkolaborasi dengan IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, dan IAPI, Institut Akuntansi Publik Indonesia.
menyusun kode etik akuntan Indonesia sesuai dengan nota kesepahaman tentang kerjasama pengembangan profesi akuntan di Indonesia. Adapun kode etik akuntan Indonesia, bagian 1, kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika dan kerangka kerja konseptual. Bagian 2, akuntansi yang bekerja di bisnis. Bagian 3, akuntan yang berpraktik melayani publik. Bagian 4A, independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Bagian 4B, independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Selanjutnya yaitu sertifikasi akuntan manajemen. 1. Sertifikasi akuntan manajemen atau Certified Management Accountant atau CMA. Yang kedua yaitu akuntan publik bersertifikat atau Certified Public Account atau CPA. Yang ketiga yaitu auditor internal bersertifikat atau Certified Internal Auditor CEA. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Laporan ini menunjukkan pendapatan, hasil penjualan dan penerimaan lainnya, serta biaya produksi, gaji, beban operasional, dan lain-lain selama periode tertentu. Yang kedua ada neraca atau balance sheet. Neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tertentu. Ini mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Yang ketiga ada laporan arus kas atau Statement of Cash Flows. Laporan ini menyajikan arus masuk dan keluar uang tunai selama periode tertentu dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan uang tunai dan penggunaannya dalam kegiatan operasional dan investasi. Adapun contoh laporan keuangan dengan menggunakan laporan arus kas. Di samping adalah contoh laporan keuangan menggunakan laporan arus kas.